Kembali dari dunia abadi, audiobook, novel silat, episode 360. Tang Xiu langsung melepaskan pedang sucinya dan sinar pedang yang dahsyat itu langsung membelah jiwa abadi Argent Martial Hale menjadi dua saat dia menyaksikan jiwa abadi orang itu berangsur-angsur hancur. Saya salah? Saya mengakui kesalahan saya, Guru. Itu adalah pikiran terakhir yang disampaikan Argent Martial Hale kepada Tang Xiu. Sejak kembali ke Misty Spring Ocean, Tang Xiu tidak dapat memutuskan untuk membunuh Argent Martial Hale meskipun orang ini telah mengkhianatinya dan sekte suci burung Vermilion. Mereka pernah menjadi guru dan murid, dan dia tidak dapat melakukan tindakan kejam terhadapnya. Namun, pengakuan Argent Martial Hale mengungkap kebencian yang dia tunjukkan sebelumnya, mengungkapkan dirinya sebagai serigala yang tidak tahu terima kasih yang membangkitkan niat Tang Xiu untuk membunuh. Setiap kesalahan punya harga yang harus dibayar. Tapi membayarnya dengan jiwa yang tercerai-berai masih merupakan harga yang terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Keluar. Tang Xiu menyingkirkan emosinya yang campur aduk, lalu berbalik melihat ke kejauhan dan berkata dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, bayangan muncul entah dari mana di dalam arai pemadam jiwa. Sosok itu adalah seorang lelaki tua bungkuk dengan tongkat jalan, rambut acak-acakan, dan pakaian compang-camping yang kotor. Hal yang paling mencolok darinya adalah sepatunya yang berlubang dan memperlihatkan beberapa jari kaki. Orang tua itu sangat tidak rapi dan kotor, bahkan seorang pengemis pun mungkin lebih bersih darinya. Ada sarkoma di tengah alis lelaki tua itu dan matanya yang tampak tak bernyawa menatap Tang Xiu sebelum dia duduk di sebuah batu biru besar 10 meter darinya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kaisar Surgawi Tianji benar. Anda benar-benar hidup kembali. Saya pikir saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalas budi yang Anda tunjukkan kepada saya dalam kehidupan ini selamanya, dan saya tidak akan pernah bisa melewati kesengsaraan yang terbentuk di hati saya. Tetapi sekarang, lelaki tua ini melihat harapan lagi dan melihat arah untuk mencapai keilahian. Tatapan mata Tang Xiu yang rumit melintas. Dia mengaktifkan token pesan dan kemudian menatap lelaki tua itu. Bagaimana kau menemukanku, pengemis tua pembasmi langit? Pengemis tua pembasmi langit mengeluarkan mangkuk porselen putih usang dari saku lengan bajunya. Aroma anggur giok yang harum langsung tercium dan dia meneguknya beberapa teguk sebelum melemparkan mangkuk porselen itu ke Tang Xiu dan bersenandung. Minumlah, aku akan menceritakannya kepadamu. Tang Xiu tidak ragu-ragu, menyesap 2 teguk, dan segera merasakan kekuatan abadi yang melonjak meledak di perut bagian bawahnya. Kekuatan abadi yang deras mengalir ke dantiannya, menyebabkan planet seukuran biji wijen tiba-tiba meningkat 10 juta kali lipat. Sekarang bicara. Tang Xiu melemparkan mangkuk porselen putih itu kembali kepada pengemis tua pembasmi langit dan berkata dengan acuh tak acuh. Pengemis tua ini telah melacak seseorang yang bernama Kaisar Langit Tang Agung dan aku tidak menyangka orang itu adalah kamu. Pengemis tua pembasmi langit itu mendesah. Aneh sekali aku bahkan tidak bisa merasakan aura aslimu. Bahkan jiwa abadimu telah berubah. Jika bukan karena aku melihat percakapanmu dengan orang jahat itu, aku tidak akan bisa melihat identitasmu. Jadi sekarang, apa yang kamu tunggu? Tanya Tang Xiu dengan tenang. Aku sedang menunggu apoteosis Bella, kata pengemis tua Sky Exterminator sambil tersenyum kecut. Kenapa? Tanya Tang Xiu sambil mengerutkan kening. Hanya saat dia datang aku tidak punya alasan untuk membunuhmu. Jawab pengemis tua Sky Exterminator dengan jujur. Aku tidak ingin terus mengkhawatirkan seorang Supreme yang akan mengingatku sebagai pembunuh seseorang. Tang Xiu terdiam cukup lama, lalu berkata perlahan. Katakan pada Kaisar Langit Tianji untuk memotong lengannya, dan aku akan menghapus masalah dia menindas muridku. Anggap saja kamu telah membalas budi dan semua keluhan kami telah dihapuskan. Pengemis tua pembasmi langit itu terkejut dan bertanya dengan suara yang dalam. Bisakah aku menanggapi kata-katamu dengan serius? Aku serius, kata Tang Xiu ringan. Apakah kamu tidak takut aku akan mengungkap identitasmu? Tanya pengemis tua pembasmi langit. Kau tidak akan berani, kata Tang Xiu enteng. Pengemis tua pembasmi langit tersenyum pahit dan mendesah sambil menggelengkan kepalanya. Orang tua ini telah mengembara tanpa hambatan selama hampir 20 milenium. Namun hanya kaulah yang bisa membuatku merasa sangat tak berdaya. Kultivasi bintang, jangan mati lagi.
Orang tua ini sangat kesepian karena kau meninggal. Benar-benar kesepian. Setelah berkata demikian, dia melirik ke arah lautan musim semi berkabut sebelum berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat hingga tampak 10 juta mil jauhnya. Apakah kamu baik-baik saja, Xiu? Bella bergegas ke samping Tang Xiu dan bertanya dengan ekspresi lembut sambil melotot tajam ke arah tempat pengemis tua pembasmi langit itu baru saja pergi. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Aku sudah mendengar beberapa masalah antara kau dan pengemis tua Sky Exterminator, kata Bella. Apakah dia mempersulitmu? Dia tidak melakukannya, tetapi aku tetap mengirimimu pesan untuk menyusul secepatnya, untuk berjaga-jaga. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Aku percaya pada pria ini, tetapi kepercayaan di dunia ini mungkin terbukti salah. Aku tidak ingin mengambil risiko karena aku terlalu lemah sekarang. Aku yakin kau akan segera menjadi lebih kuat, Xiu, kata Bella dengan serius. Namun, pengemis tua Sky Exterminator tahu identitas aslimu, yang mungkin menjadi faktor yang tidak pasti. Apa kau ingin aku membunuhnya? Tapi bisakah kau membunuhnya? Tanya Tang Xiu balik. Ya, kemungkinannya kurang dari 1/10.000, jawab Bella sambil tersenyum paksa. Bab 1378, Sensasi Hebat di Dunia Abadi. Waktu berlalu dengan cepat dan tahun-tahun berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak Tang Xiu membereskan rumahnya. Seiring dengan kelahiran adik laki-lakinya, Tang Xing, pamor Kaisar Langit Agung Tang berangsur-angsur tumbuh dan menyebar di dunia abadi. Berita terhangat adalah bahwa Kaisar Langit Agung Tang menduduki Liceum Abadi dan menggulingkan Yang Mulia Bella Verne Regalia. Dengan demikian, Kekaisaran Tang Agung didirikan di wilayah Liceum Abadi dengan Kaisar Langit Agung Tang sebagai kaisar pertamanya. Pada saat itu, banyak pasang mata mulai memperhatikan situasi Kekaisaran Tang besar. Yang mengejutkan semua orang, Kekaisaran baru ini mulai memperluas wilayahnya dengan sangat cepat dan hanya butuh beberapa tahun untuk menduduki Liceum Abadi sepenuhnya. Bahkan beberapa ladang bintang terpencil di sekitarnya telah menjadi wilayah Kekaisaran ini. Tidak hanya itu, gerakan cepat dan kuat Kekaisaran Tang besar menyebar ke segala arah. Diperkirakan bahwa wilayah Kekaisaran ini akan meluas hingga ke tepi 3 domain abadi tetangga lainnya dalam beberapa tahun. Jika Kekaisaran Tang besar memiliki ambisi ini dan melanjutkan penaklukannya, maka akan mungkin baginya untuk mencaplok 3 domain lainnya. Berita lain kemudian menyebar ketika banyak kekuatan di domain abadi lainnya memusatkan perhatian mereka pada Kekaisaran Tang besar. Di sebelah timur wilayah Liceum Abadi tempat Kekaisaran Tang besar berada, seorang abadi emas sempurna yang kuat dan kejam menemukan sebuah negara kecil bernama Kekaisaran Bintang Hilang di domain abadi Phoenix Surgawi. Negara yang baru ditemukan ini bukanlah Kekaisaran manusia, melainkan Kekaisaran Pembudidaya Abadi, dan seorang dewa emas sempurna yang dikenal sebagai Missing Star Venerable adalah permaisuri pertama Kekaisaran tersebut. Namun, kasus seperti itu tidak akan menarik perhatian banyak kekuatan di dunia abadi jika bukan karena fakta bahwa gerakan mereka sangat tidak konvensional. Selain dari berita lain yang mengatakan Kekaisaran ini sangat kaya, dari mana sumbernya tidak diketahui. Menurut perhitungan beberapa orang dengan pengamatan yang tajam, Sang Ratu telah membeli lebih dari 30 gladiator pertarungan maut Dewa Emas sempurna dari arena narapidana hanya dalam kurun waktu beberapa tahun. Selanjutnya, di bawah kepemimpinannya selama beberapa tahun, dia telah bertarung dengan berbagai entitas kuat dan membunuh puluhan dewa emas sempurna yang terkenal, sehingga menimbulkan sensasi yang luar biasa. Akan tetapi, ketika semua pihak di dunia abadi tengah memperhatikan Kekaisaran Tang Agung dan Kekaisaran Bintang Hilang, sebuah berita lain menyebar lebih cepat dari sambaran petir ke semua kekuatan di setiap wilayah abadi di dunia abadi, menyebabkan guncangan hebat serupa ke seluruh wilayah. Kaisar Surgawi Tianji telah memotong lengannya dan bersumpah dalam sumpah abadi bahwa ia tidak akan pernah menyambungkan kembali lengannya yang terluka parah dan akan selamanya hidup dengan fisiknya yang rusak di dunia abadi. Ia bersumpah untuk tidak membentuk ulang tubuhnya sampai hari ia naik ke alam dewa. Berita ini membuat banyak dewa emas sempurna di dunia abadi tercengang dan terkejut tak percaya. Bahkan para dewa tertinggi juga terkejut. Tidak ada yang bisa mengerti mengapa Kaisar Surgawi Tianji melakukan hal seperti itu. Domain abadi Myriad Dao, kota rahasia surgawi. Dengan ekspresi getir di wajahnya yang eksotis dan mempesona, Kaisar Surgawi Tianji berdiri tegak, menatap cakram emas bundar di atas langit.
Garis hitam perlahan memudar pada cakram emas bundar itu dan digantikan oleh cahaya merah yang berkedip-kedip. Itu benar-benar dia. Kaisar Surgawi Tianji mendesah sambil tersenyum pahit. Pengemis tua pembasmi langit yang lusuh dan tidak rapi itu meraih mangkuk porselen putih dan meneguk anggur giok dalam tegukan besar. Setelah waktu yang lama, dia bersendawa dan berkata, Nirvana terlahir kembali dan hukum Dao Surgawi tidak akan dapat menghentikannya lagi. Jika dia dapat hidup sampai saat itu, struktur kekuasaan di dunia abadi akan terbalik dan berubah secara dramatis. Keduanya ditakdirkan menjadi bencana. Kaisar Langit Tianji perlahan menoleh padanya dan tersenyum pahit. Bagaimana kaisar ini tahu bahwa dia adalah kerabatnya saat itu? Kalau tidak, aku akan memilih untuk menderita sedikit kerugian mengingat karakternya yang berpikiran sempit. Aku hanya bisa mengakui dan menerima ini sebagai kemalanganku sendiri. Kau tahu, kau sebenarnya bisa meramalkan bahwa dia akan menghadapi kesengsaraan seperti itu sebelum dia menjadi seorang Supreme, kan? Pengemis tua Sky Exterminator menyeringai. Aku hanya tidak mengerti satu hal di sini. Mengapa kau begitu takut padanya? Kaisar Surgawi Tianji merenung sejenak dan memaksakan senyum. Karena aku tahu tidak ada yang bisa membunuhnya setelah dia mati sekali. Aku membayar harga kerja keras selama 1000 tahun hanya untuk meramalkan nasibnya. Namun, aku hanya bisa meramalkan hasil awalnya, bukan proses selanjutnya maupun akhirnya. Namun sekarang, nasibnya telah sepenuhnya lenyap dari Dao Surgawi, perubahan yang hanya memiliki dua kemungkinan untuk terjadi. Ekspresi pengemis tua pembasmi langit berubah dan dia bertanya. Apa sebenarnya dua kemungkinan ini? Pertama, dia benar-benar telah meninggal dan menghilang sepenuhnya dari 6 jalan reinkarnasi. Kaisar Surgawi Tianji menjelaskan dengan perlahan. Yang kedua, dunia abadi bukan lagi kurungannya. Artinya dia benar-benar telah mencapai keilahian dan naik ke alam dewa. Pengemis tua pembasmi langit terkejut dan bertanya. Maksudmu dia tipe kedua mengingat situasi saat ini? Aku juga tidak tahu tentang itu. Kaisar Langit Tianji menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Semua sebab dan akibat, karma, dan takdir adalah variabel. Jadi, aku harus menuruti permintaannya karena kesempatanku ada padanya. Kalau tidak, apalagi memiliki kesempatan itu, aku tidak berani mengatakan apakah aku bisa menyelamatkan hidupku sendiri. Buahaha, pengemis tua pembasmi langit itu tertawa terbahak-bahak. Tianji, ternyata kau dan aku berada dalam situasi yang sama. Kesempatanku juga ada padanya, jadi biarkan dia terus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Kita akan menunggu sampai kesempatan itu tiba, dan tentu saja kita akan bisa melihatnya lagi. Kaisar Surgawi Tianji mengangguk pelan lalu berkata, Aku punya firasat bahwa waktu seperti itu tidak akan lama lagi. Ekspresi kedua lelaki itu tiba-tiba berubah dan mereka melihat ke arah kehampaan yang jauh saat mereka tiba-tiba melihat sesosok tubuh agung melintasi domain abadi yang tak berujung dan muncul tepat di hadapan mereka. Kamu ada urusan denganku? Kaisar Surgawi Tianji bisa mengetahui niat pihak lain dan bertanya dengan wajah dingin. Seorang Taois yang mengenakan jubah biru dan rambut sanggul tersenyum. Kaisar Surgawi Tianji, Anda adalah seorang maha tinggi. Mereka yang dapat memaksa Anda menundukkan kepala di seluruh dunia abadi jelas sangat sedikit. Siapa yang begitu mampu memaksa Anda untuk memotong lengan Anda sendiri? Itu urusanku. Apa hubungannya denganmu? Tanya Kaisar Langit Tianji dengan acuh tak acuh. Pria tua berjubah biru itu sedikit mengernyit, tetapi cahaya dingin tiba-tiba melintas di matanya saat dia berkata perlahan. Itu tidak ada hubungannya denganku, tetapi kita sudah saling kenal selama ribuan tahun. Kau bisa meminta bantuanku jika ada yang berani mengancammu. Itu hanya bantuan dan tidak lebih, jadi kau tidak perlu memotong lenganmu dan menyerah pada orang lain. Kaisar Langit Tianji menjawab dengan enteng. Saya tidak suka berutang budi kepada siapapun, jadi terima kasih, tetapi tidak terima kasih. Silakan kembali jika Anda tidak punya hal lain untuk dikatakan. Anda? Wajah lelaki tua berjubah biru itu berubah dan kemarahannya terpancar di wajahnya. Dia langsung mendengus dingin. Kalau begitu aku tidak akan repot-repot. Selamat tinggal, dalam beberapa hari berikutnya, puluhan ahli tahap supremasi juga datang.
Beberapa datang langsung dengan tubuh asli mereka, dan beberapa lainnya menggunakan avatar mereka. Mereka semua, tanpa kecuali, tidak percaya melihat tindakan Kaisar Langit Tianji yang memotong lengannya. Jadi mereka datang untuk menanyakan alasannya. Namun, Kaisar Langit Tianji tidak mengungkapkan apapun. Dia bahkan tidak banyak bicara kepada sahabatnya, beberapa bulan kemudian. Setelah menumpang di kota rahasia surgawi selama beberapa waktu dan memuaskan dirinya sendiri, pengemis tua pembasmi langit akhirnya pergi. Namun, tidak lama setelah dia pergi, sebuah pesan muncul di token pesan di tangan Kaisar Surgawi Tianji. Datanglah dan kunjungi 4 istana suciku saat kau punya waktu. Kaisar Langit Tianji bermain dengan utusan itu dengan mata berbinar. Mereka telah saling kenal selama ribuan tahun, tetapi baru sekarang dia mengetahui asal-usul pengemis tua pembasmi langit. 4 istana suci adalah kekuatan paling misterius di seluruh dunia abadi. Dia hanya mampu menebak di mana 4 istana suci berada, tetapi tidak memiliki cara untuk menyimpulkan asal-usul kekuatan ini sama sekali. Meskipun, berdasarkan gerakan mereka, dia menyimpulkan bahwa kekuatan ini memiliki hubungan yang sangat dalam dengan sekte suci burung vermilion. Dan sekarang, dia akhirnya mengetahui hal lain. Ternyata pengemis tua pembasmi langit itu adalah penguasa 4 istana suci. Wilayah Liceum abadi, samudra mata air berkabut. Tang Xiu berdiri di tengah hamparan bunga, memeluk adik laki-lakinya, Tang Xing, yang baru saja lahir, sambil terus-menerus memberi nutrisi pada tubuhnya dengan energi primal chaos. Ia bahkan sampai menggunakan seni abadi yang menantang surga untuk mempertahankan energi paling murni di dalam tubuh bayi itu. Kemampuan dan bakatnya mungkin setara dengan Guyin dan pengemis kecil. Tunggu sampai dia beberapa tahun lebih tua sebelum dia bisa memasukkan mutiara naga 5 warna ke dalam tubuhnya, sehingga dia bisa maju lebih cepat di jalur kultivasinya. Di dekatnya, Tang Yunde tersenyum kecut, menggelengkan kepalanya sambil menatap kedua putranya. Kemudian, dia berkata tanpa daya. Si bocah Tang Xing ini benar-benar mengerikan. Dia baru saja lahir, tetapi dia mulai menempel pada siuer alih-alih ayahnya, membuatku benar-benar kesal. Su Lingyun tidak bisa menahan senyum. Apakah kamu cemburu pada putramu sendiri? Kenapa aku harus cemburu? Tang Yunde tersipu dan berkata dengan ketus. Cemburu adalah sifat wanita. Aku sudah tua, ayah dari kaisar kekaisaran Tang Agung. Kenapa aku harus cemburu pada hal sepele seperti itu? Sungguh lelucon yang tidak masuk akal. Ngomong-ngomong, aku masih punya sesuatu yang harus diurus, jadi aku akan mengurusnya terlebih dahulu. Jangan ganggu aku jika tidak ada yang penting. Hati-hati, suamiku. Su Lingyun menatap suaminya sambil tersenyum dan berteriak dengan khawatir. Setelah beberapa lama, Tang Xiu mengembalikan Tang Xing kepada ibunya dan berkata, Bu, biarkan dia mengikutiku untuk berkultivasi setelah dia berusia 2 tahun. Ada banyak urusan di Kekaisaran Tang Agung yang mengharuskanku untuk mengurusnya sendiri dalam 2 tahun terakhir, tetapi Kekaisaran akan sepenuhnya stabil dalam 2 tahun ke depan. Pada saat itu, aku bersiap untuk mengasingkan diri untuk berkultivasi dan maju ke tingkat yang lebih tinggi. Jika dia mengikutiku, aku dapat membuatnya memasuki jalur kultivasi dengan lebih mudah. Itu akan memberinya persiapan dan kondisi terbaik untuk menghadapi kehidupan kultivasinya nanti. Su Lingyun ragu-ragu dan bertanya. Bukankah masih terlalu dini baginya untuk mulai berkultivasi? Tidak, maksudku, aku akan menyiapkan fondasi untuknya saat dia berusia 2 tahun. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Yang harus dia latih dalam 2 tahun hanyalah fisiknya. Hah? Su Lingyun tampak bingung. Ibu pasti pernah mendengar cerita yang diceritakan banyak orang tentang bagaimana seseorang bisa berkultivasi lebih cepat, kan? Tang Xiu menjelaskan sambil tersenyum. Mereka bilang orang-orang ini mulai berkultivasi sejak mereka masih dalam kandungan. Sebenarnya, aku sendiri yang telah menyediakan obat untukmu sebelum Tang Xing lahir. Itu semua untuk mengubah bakat dan bakatnya sebelum dia lahir. Setelah dia lahir, bakatnya menjadi berkali-kali lipat lebih tinggi, tak tertandingi oleh banyak kultivator yang telah memulai jalur kultivasi. Bab 1379, Keterikatan Emosional. Perkataan Tang Xiu bukan tanpa dasar. Karena ada banyak sumber daya di dunia abadi,
Sejumlah besar anak yang dilahirkan oleh para ahli utama yang tergabung dalam sekte-sekte diberi ramuan sebelum mereka lahir. Beberapa dari anak-anak ini memiliki garis keturunan elit yang memberi mereka kekuatan yang setara dengan para kultivator inti emas dan inti baru saat mereka lahir. Dalam kasus binatang roh primordial dan binatang abadi kuno, karena garis keturunan mereka yang kuat, keturunan yang dilahirkan oleh mereka juga memiliki kekuatan seperti para dewa biasa. Berikan anak Anda awal yang baik. Ini adalah kalimat yang banyak dikutip di bumi, dan juga sebuah diktum terkenal. Su Lingyun tahu bahwa putranya cukup mengesankan, jadi dia rela menyerahkan keputusan mengenai masalah kultivasi di tangannya. Master. Guyan Er melintas dengan anggun sambil tersenyum. Tang Xiu mengembalikan Tang Xing kepada ibunya dan membalasnya dengan senyuman. Karena kamu sudah keluar, aku berasumsi kamu sudah selesai berkultivasi? Baru saja, jawab Guyan Er sambil mengangguk. Seberapa jauh lagi kau dari menerobos ke tahap keabadian emas sempurna? Guyan Er menggelengkan kepalanya. Karena aku belum berkultivasi selama itu, tidak ada kesempatan untuk menerobos ke tahap abadi emas sempurna saat ini. Tidak akan menjadi masalah untuk mencapainya dalam 100 tahun ke depan. Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, ikutlah denganku. Keduanya muncul di atas pulau terpencil di atas lautan mata air berkabut beberapa saat kemudian. Tepat ketika Guyan Er merasa bingung mengapa mereka datang ke sini, 4 bayangan muncul dari kabut. Yang mulia. Guyan Er menggelengkan kepalanya. Karena aku belum berkultivasi selama itu, tidak ada kesempatan untuk menerobos ke tahap abadi emas sempurna saat ini. Tidak akan menjadi masalah untuk sang pemimpin, Jin Si, memasang wajah penuh hormat saat ia mempersembahkan cincin spasial. Tang Xiu mengambil cincin itu, memeriksa isinya dengan indera spiritualnya, dan mengangguk puas. Bagaimana status perluasan Departemen Intelijen? Operator intelijen kami telah menyusup jauh ke dalam Liceum abadi. Jadi jaringan intelijen sekarang menjangkau Aeternum, Obsidium, dan Chalcedonium, yang masing-masing berada di Tenggara, Barat, dan Utara. Menurut perkiraan kami, hanya butuh waktu 3 tahun bagi jaringan intelijen untuk sepenuhnya terintegrasi di ketiga wilayah ini. Namun, pengeluaran untuk intelijen dan pembelian batu iblis dan kristal iblis telah menghabiskan kristal abadi dan esensi kristal yang telah Anda berikan kepada saya, Yang Mulia. Beri aku waktu 2 bulan, Tang Xiu merenung sejenak dan berkata. Kemudian aku akan memberimu cukup kristal abadi dan esensi kristal untuk menopang Departemen Intelijen selama 100 tahun lagi. Dimengerti? Jin Si mengakui dan kemudian tiba-tiba bertanya. Yang Mulia, kami telah menemukan sesuatu baru-baru ini. Seorang lelaki tua dengan basis kultivasi yang tidak terdeteksi tiba di Liceum abadi kami seminggu atau 2 minggu yang lalu dan telah menanyakan tentang Anda di mana-mana. Dari apa yang telah kami duga, ia seharusnya segera tiba di lautan mata air berkabut. Tang Xiu bertanya padanya, siapa dia? Pohon Scamore tua, jawab Jin Si. Tang Xiu mengangkat alisnya dan bersolokusi. Aku tidak menyangka dia akan datang mencariku. Baiklah, karena dia sudah datang, biar aku yang mengurusnya. Cari tahu di mana dia sekarang dan beritahu aku sesegera mungkin. Jika kau menemukan lokasinya, segera beritahu dia bahwa aku ada di sini. Baik, Yang Mulia, jawab Jin Si dan berjalan ke samping sebelum mengirimkan 10 communication signet. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka bersiul melalui lautan berkabut dan bersinar dengan api keemasan di hadapan semua orang. Jin Si menyerahkan communication signet ini kepada Tang Xiu, yang matanya sedikit menyipit, di Aether City. Old Scamore menatap pemandangan di seberang jalan melalui jendela restoran terbesar di kota itu. Satu regu prajurit Kekaisaran Tang Agung yang mengenakan baju perang telah mengepung 2 pria berjubah hitam di sana. Kedua pria ini memiliki basis kultivasi yang tinggi dan sudah berada di tahap melewati kesengsaraan. Di sisi lain, prajurit Kekaisaran Tang Agung yang mengelilingi mereka semuanya baru saja berada di tahap kenaikan agung, kecuali kapten yang berada di tahap Dewa Surgawi. Kekaisaran Tang Agung, kau bertindak terlalu jauh. Sosok ilusi tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Mata wanita berambut abu-abu itu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak. Jangan salahkan kami karena bertindak kasar dan membunuh kalian semua di sini jika kalian terus seperti ini.
Kapten yang memegang tombak panjang itu menatap wanita itu seolah-olah dia adalah musuh bebuyutan mereka dan berkata dengan suara yang dalam. Kamu telah melanggar hukum Kekaisaran Tang Besar dengan membunuh seseorang di dalam kota tanpa malu-malu. Jika kamu mengumumkan identitasmu dan dendammu dengan almarhum, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk membebaskan diri dari kesalahanmu. Tetapi jika kamu terus bertindak kurang ajar, dan mengabaikan saran kami akan dipaksa untuk menangkapmu dan membiarkan Departemen Kehakiman menghukummu. Wanita berambut abu-abu itu menjadi marah. Tempat ini milik Liceum Abadi dan merupakan wilayah kekuasaan Yang Mulia Bela. Anda telah merebutnya dengan paksa dan bahkan membuat undang-undang. Jadi mengapa kami harus menyerahkannya kepada Anda? Kapten itu menjawab dengan suara dingin. Kaisar Kekaisaran Tang Agung kita pernah mengucapkan kata-kata ini, yang kuat berkuasa di dunia abadi. Kita dapat menyusun undang-undang karena Kekaisaran Tang Agung kita memiliki kekuatan dan jumlah untuk menegakkannya. Seperti pepatah lama, tunduk, dan Anda akan makmur, atau menentang dan binasa. Jika Anda tidak mau mematuhi hukum Kekaisaran Tang Agung, Anda bebas meninggalkan tempat ini. Namun karena Anda telah melakukan kejahatan di sini, Anda akan menerima hukuman karenanya. Wanita berambut putih itu bertanya dengan suara dingin. Hanya kalian semua? Di dalam ruang minum teh, Scamore tua benar-benar menyetujui kata-kata yang diucapkan oleh kapten itu. Dunia abadi benar-benar merupakan tempat di mana kekuatan berkuasa penuh. Selama seseorang memiliki kekuatan absolut, mereka dapat membuat hukum. Kata-kata, tunduk, dan kamu akan makmur, atau menentang dan binasa, sangat sesuai dengan pikirannya yang tulus. Sayang sekali, kota Aether ini hanyalah kota kecil di Liceum Abadi. Jadi hanya ada seorang kultivator surgawi abadi yang lemah yang melindunginya. Wanita berambut abu-abu itu adalah seorang kultivator emas abadi tahap akhir, yang akan menyulitkan mereka untuk menaklukkannya. Si tua Scamore mendesah sedih. Hom? Ekspresi wajah Pak tua Scamore tiba-tiba berubah. Ia mengamati pemuda yang memasuki ruangan dengan menyamar sebagai pelayan kedai teh. Petugas itu melihat pemandangan di luar melalui jendela dan kemudian menyapanya dengan tangan terkepal. Salam, Senior Scamore. Junior ini adalah anggota Departemen Intelijen Kekaisaran Tang Besar. Scamore tua mengernyitkan alisnya lalu bertanya. Apa itu Departemen Intelijen? Dan bagaimana kau bisa mengenalku? Pelayan itu menjawab dengan hormat. Departemen Intelijen adalah jaringan intelijen Kekaisaran Tang Besar. Saya adalah penanggung jawab kota Aether. Sebenarnya, senior sudah ada di radar Departemen Intelijen kami bahkan sebelum Anda memasuki Liceum Abadi. Beberapa menit yang lalu, saya menerima pesan dari kepala departemen untuk memberi Anda jawaban yang telah lama Anda cari. Ekspresi wajah Scamore tua berubah saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Di mana Kaisar Langit Tang Agung? Selama senior dapat membantuku menyelesaikan masalah ini di luar, kamu akan dapat segera mengetahui lokasi yang mulia. Suara mendesing. Si tua Scamore muncul di udara di atas jalan seketika, menekan wanita berambut abu-abu dengan aura kuat sambil berkata dengan suara dingin. Kau punya dua pilihan, nyatakan identitasmu dan dendammu pada orang yang sudah meninggal, atau terima kematian. Pupil mata wanita berambut abu-abu itu mengecil, dan keterkejutan memenuhi matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang kultivator dari tahap keemasan abadi sempurna ada di kota Aether. Dan itu juga seorang kultivator dengan basis kultivasi tangguh yang lebih tinggi dari tahap keemasan abadi sempurna awal. Senior, namaku Snowfrost, Master Sekte dari Sekte Heavenly Arcanum. Orang yang kami kejar sampai ke sini lalu kami bunuh adalah Xuan Fei, pengkhianat sekteku. Dia membunuh putriku dan mencuri cermin abadi matahari milik sekteku. Meskipun kami tidak menghargai hukum Kekaisaran Tang Agung, kami tidak berniat melanggarnya dengan sengaja. Scamore tua melirik kapten dan berkata dengan suara dingin. Dia sudah bicara, terserah padamu untuk memutuskan bagaimana menanganinya. Sang kapten merenung sejenak dan mengeluarkan sebuah signet komunikasi. Signet itu kembali setelah beberapa menit, dan kesadaran muncul di wajahnya begitu dia membaca informasi yang diterimanya. Dia kemudian berkata dengan suara netral. Kau memang Master Sekte dari Sekte Heavenly Arcanum.
Tampaknya sebuah insiden besar terjadi di sekte Anda dalam 6 bulan terakhir juga. Jadi sepertinya Anda telah mengatakan kebenaran. Lupakan saja. Jika Anda bersedia hidup sesuai hukum Kekaisaran Tang Agung saya, Anda dapat tinggal di Liceum Abadi kami. Tetapi jika Anda merasa tidak puas dengan hukum tersebut, Anda bebas untuk pergi. Snowfrost merenungkannya sejenak lalu berkata dengan suara lembut. Sebenarnya, hukum Kekaisaran Tang Agung cukup bagus. Hukum tersebut bertindak sebagai kekuatan pencegah terhadap penjahat dan sejenisnya. Kami bersedia tinggal selama Kekaisaran Tang Agung tidak mempersulit sekte Arcanum Surgawi. Dia kemudian melirik ke arah Olshcamore dan bertanya dengan hormat. Bolehkah saya bertanya siapa Anda, senior? Olshcamore menjawab dengan acuh tak acuh. Tidak perlu bagimu untuk tahu itu. Kamu hanya perlu bertindak sesuai hukum Kekaisaran Tang Besar, dan itu sudah cukup. Kalian semua bisa pergi sekarang, dipahami. Snowfrost tersenyum pahit dan pergi bersama 2 murid lainnya setelah menangkupkan tinjunya. Wus! Petugas ruang teh itu melemparkan lempengan giok ke arah Olshcamore dan menghilang setelah itu. Beberapa saat kemudian, Olshcamore melirik ke arah ruang teh dan sedikit mengernyitkan alisnya karena dia telah menemukan bahwa petugas itu tidak lagi berada di dalam ruang teh. Ini menarik. Mencakup jarak 5.000 km di sekitarnya dengan indera spiritualnya, senyum di wajah Olshcamore membeku seketika. Hanya dalam beberapa detik, agen intelijen Kekaisaran Tang Agung, yang bahkan belum menjadi dewa, secara mengejutkan menghilang tanpa jejak dari jarak ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin dia pergi secepat itu. Apakah inderaku gagal mendeteksi adanya susunan penyembunyian di kota Aether ini? Tidak. Tunggu. Ini tidak terasa seperti susunan penyembunyian. Apakah ini mungkin? Susunan teleportasi spasial? Scamore tua gemetar dan segera meningkatkan kewaspadaannya. Beberapa hari kemudian, Situas Scamore bergegas ke lokasi yang disebutkan dalam lembaran giok yang diberikan pelayan kedai teh kepadanya. Ketika dia tiba di pulau terpencil itu, dia melihat Tang Xiu dan Guyan Er minum teh dengan tenang sambil duduk bersila di depan meja teh. Sudah lama, tapi kau masih berkelas seperti biasanya, Olshcamore. Tang Xiu mengangkat kepalanya perlahan dan tersenyum tipis ke arah Olshcamore. Scamore tua menatap Tang Xiu dengan emosi yang rumit dan bertanya dengan suara kasar. Aku ingin penjelasan. Tang Xiu mengetuk meja dengan pelan, dan cangkir teh aromatik di atasnya melayang pelan sebelum berhenti di depan Olshcamore. Dia kemudian tersenyum dan berkata, teh ini untuk berterima kasih karena telah membantu para prajurit Kekaisaran Tang Agung di kota Aether, silakan diminum. Situas Scamore terdiam sejenak, tetapi akhirnya memutuskan untuk menerimanya. Setelah menghabiskan isinya dalam sekali teguk, dia bertanya. Kau seharusnya memberitahuku sekarang, kan? Senyum di wajah Tang Xiu perlahan memudar, dan ekspresi massa menggantikannya. Apakah penjelasan itu benar-benar penting? Dia sudah meninggal, dan kamu juga punya hidupmu sendiri. Mengapa kamu harus mengikat dirimu dengan keterikatan emosional? Bab 1388 tahun. Scamore tua menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas. Ada beberapa orang yang tidak akan pernah bisa kau lupakan seumur hidupmu meskipun kau baru bertemu mereka sekali. Hal-hal yang telah terjadi tidak dapat diubah, jadi tidak ada cara yang tepat untuk mengakhiri karma ini. Meskipun dia sudah meninggal, aku masih belum melunasi utangku padanya. Katakan padaku, siapakah dirimu? Tang Xiu menyingkirkan meja teh dan perangkat teh, lalu perlahan berdiri dan berkata. Karena kamu ingin mencari jawaban untuk ini, layani aku mulai sekarang. Kamu akan belajar apa yang ingin kamu ketahui di masa depan. Hahaha. Tawa keras terdengar dari Situas Scamore saat dia berkata. Kau ingin aku melayanimu? Apa kau bercanda? Hanya ada satu orang yang bisa membiarkanku melayaninya di seluruh dunia abadi. Tapi sayangnya, dia sudah lama menghilang, baik secara fisik maupun jiwa. Tang Xiu membalas, karena kamu percaya dia sudah menghilang dalam bentuk daging dan jiwa, mengapa kamu datang menggangguku? Itu? Situas Scamore tercengang dan terdiam. Ekspresi Tang Xiu berubah tiba-tiba saat dia merasakan sebuah bayangan melesat ke arahnya seperti sambaran petir, dan ekspresi agak masa muncul di wajah tampannya.
Mengapa kamu datang ke sini? Tang Xiu bertanya tanpa daya. Apoteosis Bella melirik Oldschamore, dan segera setelah itu, dia menunjukkan ekspresi aneh saat berkata, "Aku merasakan aura kuat bergerak ke sini, jadi aku mengikutinya sampai ke sini. Aku tidak mengira Oldschamore benar-benar datang untuk menemuimu. Apakah kalian berdua kenalan?" Secercah cahaya berkelebat di mata Oldschamore saat ia menyapa. "Apotheon Bella, tidak, seharusnya Supreme Bella Fern Regalia. Apakah lukamu sudah sembuh total?" Apoteosis Bella mengangguk dan berkata, "Aku memperoleh buah naga suci, jadi lukamu sudah sembuh total. Di sisi lain, lukamu sembuh lebih cepat dari yang kuduga." Chamore tua tersenyum pahit. "Aku menemukan orang yang menarik, jadi aku menghabiskan seluruh tabungan hidupku untuk sembuh lebih cepat dan pergi ke sini." "Tidak, tunggu. Bukankah ada desas-desus bahwa Kaisar Langit Tang Agung telah menggulingkanmu? Jadi bagaimana bisa?" Tang Xiu memotong ucapannya, lalu menoleh ke arah Apoteosis Bella dan bertanya, "Bella, kamu kenal dengan Oldschamore?" Apoteosis Bella berkata, "Kita sudah saling kenal selama beberapa ratus tahun. Dalam 700 tahun terakhir, kita telah bekerja sama berkali-kali untuk melawan para ahli dari Sekte Pil Dalam dan Istana Abadi. Jika bukan karena Chamore tua yang memegang kendali saat kita dikepung oleh Sekte Pil Dalam, Istana Abadi, dan Sekte Pedang Miria terakhir kali, aku mungkin tidak akan dapat kembali ke Liceum Abadi." Tang Xiu menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, "Apakah kamu tahu bahwa dia bersahabat dengan Sekte Suci Burung Vermilion?" Apoteosis Bella menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak menyadarinya. Namun, aku menganggap kekuatan atau orang yang memiliki dendam dengan Sekte Pil Dalam dan Istana Abadi sebagai sekutu." Tang Xiu menoleh untuk melihat ke arah Chamore tua dan berkata dengan nada getir, "Kau melakukan semua ini hanya untuk membayar utang 10 kristal abadi waktu itu? Untuk membalas kebaikannya karena terus-menerus mengirimkan sumber daya kultivasi kepadamu dan membantumu melakukan terobosan?" Oldschamore berkata dengan tegas, "Kau benar. Jika bukan karena Kaisar Agung Kultivasi Bintang, tidak akan ada Oldschamore hari ini. Meskipun adikku sudah meninggal, aku masih hidup. Karena dia tidak punya cara untuk membalas kebaikannya, aku bisa melakukannya sebagai gantinya. Apakah ada kebutuhan untuk melakukan itu?" Tang Xiu melanjutkan dengan getir, "Biarkan saja. Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan atas semua yang telah kau lakukan selama ratusan tahun terakhir ini. Jika kau masih tidak mau mengikutiku setelah itu pilihanmu. Alasan adikmu terus mengirimimu semua jenis sumber daya kultivasi dengan mantap dan membantumu mencapai terobosan adalah karena aku mendesaknya untuk melakukannya. Namun, aku tidak menyangka dia akan dengan sukarela menanggung kesalahanku dan berakhir dengan kematian tragis di tangan seorang murid dari sekte yang aku musnahkan. Bagaimana ini bisa terjadi?" Mata Oldschamore dipenuhi dengan keterkejutan saat dia mundur beberapa langkah. Dia kemudian bertanya dengan cemas dengan ketidakpercayaan di seluruh wajahnya, "Kamu adalah Kaisar Agung Kultivasi Bintang?" Tang Xiu mengangguk dan berkata sambil mendesah, "Kau tidak mengira aku masih hidup, kan? Aku yakin aku juga sudah mati, tetapi sebagian jiwaku akhirnya selamat, dan ini membuatku bisa bangkit kembali. Oldschamore, di seluruh dunia ini, hanya 2 orang yang tahu seni apa yang kau kembangkan. Salah satunya adalah adikmu, dan yang satunya lagi adalah aku. Itu karena seni surgawi pemberian kayu ilahi adalah seni kultivasi yang kuciptakan." Setelah mendengar semua ini, tatapan Oldschamore pada Tang Xiu berubah total. Ekspresinya menjadi lebih hormat dan bersemangat. Tubuhnya yang tua menjadi tegak sempurna saat dia berlutut di hadapan Tang Xiu dan berkata dengan hormat, "Oldschamore memberi hormat kepada Kaisar Agung Kultivasi Bintang. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan yang telah kau tunjukkan padaku dengan mengajariku. Aku bersedia menjadi bawahanmu dan bergerak sesuai perintahmu." Tang Xiu berkata, "Si Tuas Chamore, kau hebat, begitu juga saudaramu. Karena kau sudah membuat keputusan, maka begitulah. Aku sedang membutuhkan orang sekarang, jadi kuharap kau dapat menganggap Kekaisaran Tang Agung sebagai tempat tinggalmu dan kau dapat memperlakukannya sebagai rumahmu.
Rumah? Si tua Scamore menatap kosong karena sudah lama sekali ia tak mendengar kata ini. Tang Xiu berkata dengan suara serius. Benar sekali. Kekaisaran Tang Agung adalah rumahmu mulai sekarang, dan aku, Tang Xiu, adalah keluargamu. Dia muridku, dan kau kakak laki-lakinya, jadi kau juga keluargaku. Selama aku masih hidup, kau juga harus tetap hidup. Dan saat aku maju ke tahap supremasi, kau harus mengikuti di belakangku dan memulainya juga. Dia kemudian mengeluarkan kuas, batu tulis, dan kertas dari cincin spasialnya. Hanya dalam waktu singkat, dia menggambar beberapa ribu karakter abadi dengan tulisan tangan yang indah. Setelah itu, dia menyerahkan lembar kertas yang penuh dengan karakter abadi ini kepada Old Scamore dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah kamu selesai menghafalnya, bakar saja menjadi abu. Old Scamore menerima kertas itu dan segera menunjukkan ekspresi gembira setelah membaca karakter abadi yang digambar di atasnya. Ini adalah seni kultivasi tahap akhir untuk seni surgawi pemberian kayu ilahi, yang sekarang membuka jalan menuju tahap supremasi baginya. Dia yakin dia akan terjebak di tahap abadi emas sempurna selamanya karena dia tidak tahu metode untuk menerobos ke tahap supremasi. Bahkan jika dia mendapat pencerahan, dia tidak yakin tentang bagaimana melanjutkan kultivasinya setelah itu. Namun sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang semua itu karena dia telah memperoleh seni kultivasi tahap akhir untuk seni surgawi pemberian kayu ilahi. Dia dapat berkultivasi hingga ke tahap supremasi tanpa masalah apapun sekarang. Old Scamore membaca karakter-karakter abadi belasan kali atau lebih dan menghafalnya satu persatu. Begitu dia menghafal semuanya, dia segera menggunakan Samadhi True Fire untuk membakarnya menjadi abu. Dia kemudian berkata dengan hormat. Saya sangat berterima kasih, Kaisar Agung Kultivasi Bintang. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar Agung Kultivasi Bintang sudah meninggal, aku sekarang adalah Kaisar Langit Agung Tang. Kau juga harus berhati-hati untuk merahasiakan identitasku karena Kekaisaran Tang Agung saat ini masih terlalu lemah. Ketika aku kembali ke tahap supremasi di masa depan, Kekaisaran Tang Agung juga akan menjadi lebih kuat. Itulah saatnya kita akan memulai perang dengan Sekte Pil Dalam dan Istana Abadi, dan itu juga akan menjadi hari ketika Kaisar Agung Kultivasi Bintang bangkit kembali. Old Scamore dapat memahami alasan mengapa Tang Xiu memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya, jadi dia mengangguk dan berkata, Aku akan berkultivasi secepat mungkin dan menerobos ke tahap supremasi. Tang Xiu mengangguk, sebelum kamu menjadi Supreme, kamu bisa berkultivasi di sini, di Misty Spring Ocean. Aku akan menantikan hari ketika kamu berhasil mencapai Supremacy Stage. Karena ketika kamu mencapainya, aku akan memberikan tugas penting kepadamu. Baiklah, si tua Scamore mengangguk dengan sungguh-sungguh. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Kekaisaran Tang Besar atas Liceum abadi tumbuh secara eksponensial. Hanya dalam 1 dekade, mereka telah mengamankan Liceum abadi secara keseluruhan. 78 tahun kemudian, para ahli muncul dalam jumlah besar dari Kekaisaran Tang Besar. Jumlah ahli tahap abadi emas sangat tinggi. Jumlah mereka telah lama melampaui 30.000 orang. Lebih jauh lagi, Kekaisaran Tang Besar telah menduduki sebagian besar Aeterneum, Obsidium, dan Chalcedonium yang masing-masing terletak di Tenggara, Barat, dan Utara. Ketiga domain abadi ini memiliki sejumlah besar ahli, dan banyak dari mereka telah membelot ke Kekaisaran Tang Besar, hanya menyisakan mereka yang melakukan perlawanan dengan keras kepala. Namun, dengan bagaimana Kekaisaran Tang Besar berkembang, perlawanan mereka hanyalah sia-sia. 88 tahun kemudian, Kekaisaran Tang Besar mengadakan majelis pengadilan abadi pertamanya di markas besarnya, Pulau Mata Air Berkabut. Sebanyak 34.650 Dewa Emas dan Dewa Emas sempurna menghadiri majelis ini. Beberapa personel tingkat atas Kekaisaran Tang Besar juga hadir. Meskipun mereka belum mencapai tahap Dewa Emas, mereka semua telah melewati kesengsaraan keabadian dan menjadi dewa. Jumlah total akhirnya mencapai 35.800 orang. Istana megah dan tinggi yang ada di sini adalah artefak abadi pertahanan tingkat 9, yang merupakan tingkat tertinggi dari jenisnya di dunia abadi hingga saat ini. Wilayahnya membentang beberapa ratus kilometer, dan dikelilingi oleh awan pelangi yang memberinya kemegahan yang luar biasa, Katedral 9 Naga.
Ini adalah artefak abadi ofensif tingkat 9 yang dulunya milik Apotheosis Bella. Itu dibawa dari Istana Lyceum Abadi dan menjadi tahta eksklusif Tang Xiu. Tang Xiu duduk di atas katedral 9 naga dengan berani dan tegas. Dia menyapukan tatapan tajamnya ke 35.800 dewa yang hadir di dalam aula dan kemudian berkata dengan suara yang jelas. Ini adalah pertemuan pengadilan pertama Kekaisaran Tang Besar kita, dan ini menandai hari Kekaisaran Tang Besar kita telah selesai meletakkan fondasinya. Ketenaranku sebagai Kaisar Surgawi Tang Besar dan kemuliaan Kekaisaran Tang Besarku akan menyebar ke seluruh dunia abadi hari ini dan membuat kagum semua dewa. Kaisar Surgawi Tang Agung. Ke-35.800 ahli dari Kekaisaran Tang Agung berlutut, meletakkan tangan kanan mereka di dada, lalu meneriakkan gelarnya dengan keras. Tang Xiu bangkit dari tempat duduknya dan mengangguk puas. Kamu boleh berdiri. Saat semua orang berdiri, Tang Xiu bertanya dengan suara berat. Di mana Tang Ahlang? Murid sudah datang, guru. Tang Ahlang tampak seperti berusia 20 tahun lebih seperti sebelumnya. Ia bahkan tampak lebih tampan dan terpelajar dari sebelumnya. Namun, aura yang terpancar dari tubuhnya jelas telah melampaui manusia biasa. Ia sekarang memiliki aura keabadian yang hanya dimiliki oleh para dewa. Tang Xiu mengangguk dan berkata dengan suara rendah dan dalam. Persiapan yang matang akan membuahkan hasil pada akhirnya. Kau telah mencapai tahap abadi dalam waktu kurang dari 100 tahun, jadi kemajuanmu cukup baik. Mulai sekarang, kau akan memimpin pasukan Kekaisaran Tang Besar, dan juga menangani distribusi sumber daya Kekaisaran Tang Besar. Kau harus sepenuhnya menduduki Aeterneum, Obsidium, dan Chalcedonium. Aku ingin melihat bendera Kekaisaran Tang Besar di setiap sudut dari 4 wilayah abadi dalam waktu 10 tahun. Tang Ahlang menampakkan ekspresi gembira di wajahnya dan berkata dengan suara serius. Murid harus melaksanakan perintahmu. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat. Semuanya, aku ingin kalian mengenakan baju perang dan memulai ekspedisi ini. Semua dewa emas sempurna akan mengawasi seluruh pasukan. Tunduklah, dan mereka akan makmur, atau melawan dan binasa. Kekaisaran Tang Agungku akan menggunakan darah musuh-musuh kita untuk menyatakan kepada seluruh dunia abadi bahwa hanya kematian yang menanti mereka yang melawan kita. Bab 1381, mereka yang mengikutiku akan berjaya, mereka yang menentangku akan mati. Semua susunan teleportasi spasial, berjumlah total 400, yang tersebar di seluruh wilayah abadi di bawah kendali Kekaisaran Tang Besar, mulai beroperasi sesuai perintah Tang Xiu. Jutaan pasukan Kekaisaran Tang Besar berteleportasi ke semua wilayah secara berurutan dan menunggu perintah selanjutnya. Di kota Heavenshold di domain abadi Obsidium. Di sana terdapat istana yang mempesona yang melambangkan keagungan dan kemegahan. Di puncaknya menjulang pedang sepanjang 10.000 meter yang menjulang lurus ke langit. Di dalamnya, penguasa Obsidium saat ini sedang duduk bersila dalam kultivasi. 4 ahli tahap abadi emas sempurna duduk bersila di sekelilingnya, terus-menerus memberinya aliran kekuatan abadi yang stabil, suara mendesing. Sebuah signet komunikasi terbang ke dalam istana, dan salah satu dewa emas sempurna mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Setelah memeriksa informasi yang tersimpan di dalam signet, ekspresinya langsung berubah. Dia berhenti menyalurkan kekuatan abadi dan berkata dengan suara rendah dan dalam. Ayah abadi, sesuatu telah terjadi. Obsidium Ayah Abadi membuka matanya, kilatan tajam melintas di matanya saat dia mengangkat lengannya dan melayang ke atas sambil berkata dengan suara yang dalam. Apa yang terjadi? Dewa Emas sempurna menjawab. Laporan telah tiba dari kota hujan luar di sebelah timur. Tampaknya 3 juta prajurit abadi dari Kekaisaran Tang Besar telah mengepung kota. Semua wilayah di sebelah timur kota hujan luar telah jatuh ke tangan Kekaisaran Tang Besar juga. Menurut spekulasi penguasa kota fanatik perang, meskipun prajurit Kekaisaran Tang Besar belum menunjukkan tanda-tanda mengepung kota, mereka tampaknya sedang menunggu perintah seseorang. Jika mereka menyerang, kota hujan luar mungkin jatuh ke tangan musuh dalam waktu kurang dari setengah hari, dan orang-orang kita mungkin akan dibantai sampai yang terakhir. Ayah Abadi Obsidium menunjukkan ekspresi marah saat dia berkata dengan suara yang dalam. Kekaisaran Tang Besar ini sudah bertindak terlalu jauh sekarang. Mereka mengambil alih Lyceum Abadi 100 tahun yang lalu, dan sejak saat itu,
Mereka telah mengganggu domain abadi Obsidiumku dengan invasi. Niat jahat dan ambisius mereka sejelas langit. Pelaporan. Sebuah suara cemas terdengar dari luar aula. Obsidium Ayah Abadi mengerutkan alisnya dan, bersama dengan keempat Dewa Emas Sempurna, dia muncul di luar aula. Dia kemudian bertanya kepada pria berotot berjubah hitam dengan suara tegas. Apa yang terjadi lagi sekarang? Bersambung ke episode 361. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.